kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Ratri, Anda kan tertular HIV waktu itu dari suami ya, yang kemudian dia juga meninggal karena AIDS. Waktu tahu pertama kali bahwa Anda tertular HIV dan kemudian AIDS itu bagaimana ceritanya? Pada waktu itu aku terus terang sangat tenang dan biasa aja karena pada saat itu aku sudah tahu sedikit tentang informasi tentang apa itu HIV, pencegahannya, penularannya aku udah tahu. Kemudian aku juga tahu faktor resikonya suamiku pada saat itu karena aku tahu latar belakangnya dia sebagai pengguna narkoba suntik. Bahkan sebelum menikah sebenarnya aku sudah pernah ajak dia untuk tes HIV bareng. Maksudnya untuk biar tahu aja gitu. Tapi dia menolak pada saat itu, bilangnya dia sudah tes dan hasilnya negatif. Tapi sebelum menikah itu nggak tahu bahwa... Nggak tahu, tapi saya udah, karena saya tahu dianya dulu. Menduga-duga? Nggak menduga-duga juga, tapi dia itu gaya hidupnya itu memiliki resiko tinggi tertular HIV karena dia menggunakan narkoba suntik dan jarum suntiknya pakainya bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi saya udah tahu itu adalah salah satu faktor resiko tertinggi. Jadi sebelum menikah saya sudah pernah ajak untuk tes bareng. Ayo kita tes sama-sama. Kalaupun hasilnya nanti positif, saya tidak akan membatalkan pernikahan, tapi maksudnya supaya kita bisa merencanakan ke depannya sebaiknya melangkah tuh seperti apa. Cuma waktu itu dia bilang udah tes dan udah hasilnya negatif. Umur Anda berapa waktu itu? Sekitar umur 28. Sekarang saya dengar Anda sudah menikah lagi. Ya. Apakah, nanti kita akan tanya ya, apakah pria yang menjadi suami Anda sekarang ini sejak awal tahu bahwa Anda adalah orang dengan HIV/AIDS atau tahu setelah menikah? Tapi nanti saya akan tanyakan. Sekarang kita ikuti dulu liputan berikut ini. Mengetahui dirinya positif terinfeksi HIV/AIDS tidak menyurutkan semangat Suksma Ratri dalam menjalani kehidupan. Sejak divonis HIV/AIDS pada tahun 2006 silam, Suksma Ratri tetap menjalani hidupnya secara normal. Penyakit yang ia dapat dari mantan suaminya, yang merupakan pengguna narkoba melalui jarum suntik, tidak membuatnya berkecil hati. HIV/AIDS yang dideritanya malah membuat Ratri menjadi pribadi yang tangguh. Ratri menceritakan kisah hidupnya sebagai orang dengan HIV/AIDS dalam blog pribadinya. Ratri juga sering diundang sebagai pembicara mengenai HIV/AIDS dan membagikan pengalamannya, serta aktif mensosialisasikan gerakan pencegahan penyakit mematikan tersebut. Bahkan, Ratri pernah mendapat kesempatan untuk berbicara di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai perwakilan dari Coordination of Action Research on AIDS and Mobility untuk wilayah Asia di tahun 2008. Di sisi lain, Suksma Ratri membuktikan bahwa Oda juga bisa hidup normal dan menemukan cinta sejati. 15 Maret 2014 lalu, Ratri kembali menikah dengan pria Inggris bernama Chris Spearman. Chris yang bersih dari HIV bisa menerima Ratri dengan segala keadaannya. Bagi Ratri, inilah wujud cinta sejati yang menjadi semangat baru bagi hidupnya. Saat ini, di tengah kesibukannya sebagai aktivis Oda, perempuan yang gemar menulis ini bekerja di sebuah LSM, Solidaridad Network Indonesia, yaitu sebuah yayasan yang berfokus pada pengembangan pertanian dan pemberdayaan petani.
Kapan persisnya Anda memeriksakan diri untuk meyakini bahwa aku juga tertular? Jadi gini ceritanya, saya pisah dengan suami bukan karena, sebelum saya tahu status dan sebelum dia tes lagi, kami pisah karena tidak cocok dan karena terjadi KDRT. Lalu satu hari dia sakit. Kemudian saya ditelepon sama keluarganya dan diminta untuk tes HIV. Karena ketika dia sakit, dia masuk rumah sakit, dokternya curiga lihat situasinya dia, kemudian dites, hasilnya positif, ditanyalah kemudian sudah berkeluarga atau belum. Kalau sudah, anak istrinya tolong segera untuk melakukan tes juga. Akhirnya saya tes karena di telepon dikasih tahu bahwa dia sudah positif gitu. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk melakukan tes, saya dan anak saya. Hasilnya anak saya negatif, saya positif. Waktu Anda tertular, apakah Anda menceritakan kepada keluarga, ayah, ibu, orang tua? Yang pertama kali saya lakukan pada saat saya sudah tahu hasil tes saya adalah memberitahu ibu saya. Terus reaksi keluarga waktu itu? Waktu itu belum ke keluarga besar, baru ke ibu saya aja. Kemudian kebetulan juga ibu dan bapak saya juga pisah, jadi saya tinggalnya sama ibu. Saya bilang sama ibu terus terang, kemudian berikutnya lagi adalah saya memberitahu 5 orang sahabat saya yang paling dekat pada saat itu. Dan saya bilang sama ke-5 sahabat saya ini bahwa kalau ada yang tanya, si Ratri itu HIV positif apa enggak sih? Iya, bilang aja. Bukan sebaliknya Anda suruh jangan kasih tahu, tapi Anda bilang silakan aja kalau ada yang tanya. Iya, kalau ada yang tanya kasih tahu, kalau nggak ada yang tanya nggak usah ngomong gitu. Betul. Jadi, tapi intinya adalah saya dari awal sudah menerapkan keterbukaan dan kejujuran untuk urusan status HIV saya ini. Saya dengar Anda suka nulis ya? Saya menulis kalau saya lagi galau. Kalau saya lagi senang saya nggak bisa nulis. Jadi tulisan-tulisan saya itu hanya itu terapi untuk saya. Menulis adalah terapi, di mana saya bagaimana saya caranya mengalihkan energi negatif yang ada di dalam rongga kepala saya menjadi sesuatu yang lebih positif. Ini nulis apa? Buku atau? Enggak, saya nulis cerita-cerita pendek aja sih sebenarnya, saya masukin di blog. Bicara tentang apa itu? Bicara tentang macam-macam, kebanyakan sih fiksi. Oke. Dan ada yang isinya itu menyangkut perasaan saya yang saya rasakan pada saat itu. Ada juga yang terinspirasi dari cerita teman misalnya, atau saya suka people watching, saya suka merhatiin orang. Kalau pergi ke kafe saya suka duduk sendiri, lalu saya memperhatikan sekeliling saya. Saya suka dengar, nggak cuma curi dengar, tapi kedengeran aja yang ini lagi curhat soal apa, yang sana ngobrol apa. Idenya datang dari situ ya? Iya, dari situ saya, oke, ini kayaknya lucu. Lain kali kalau saya lihat Anda di kafe, saya jauh-jauh aja. Jangan sampai kemudian terinspirasi untuk menceritakan perjalanan hidup saya, gawat itu. Nah, pernah gabung sama Rumah Cemara ya? Iya. Rumah Cemara itu di Bandung ya. Anak-anak Rumah Cemara sering juga tampil di acara Ki Candy. Bagaimana mereka bersama-sama mencoba untuk membantu ya. Iya. Teman-teman yang narkoba, teman-teman yang HIV AIDS ya, kemudian mendorong agar hidup sehat. Kapan waktu bergabung dengan Rumah Cemara ini? Sejak tahun 2001 saya kerja di hotel sebagai PR di Bandung. Kemudian tapi sejak tahun itu pula saya tuh sebenarnya udah pengen banget kerja di LSM atau di yayasan, cuma saya nggak punya channel, nggak punya kenalan. Kemudian lewat salah satu media sosial saya kenalan lah sama salah satu staf Rumah Cemara. Kemudian kita suka chatting, ngobrol. Saya tanya tuh, itu masih tahun 2001, ada lowongan nggak di sana? Terus dia balas gitu, kamu ngapain kepengen kerja di sini? Katanya, kamu di hotel kan gajinya udah gede. Katanya. Tapi saya pengen kerja di LSM. Saya bilang, nanti kalau ada saya kabarin. Dan dia memang mengabari 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian dia kirim email ke saya, dia tanya, kamu masih minat nggak kerja di LSM? Saya bilang masih. Kita buka lowongan, manajer kasus, mendampingi Oda. Waktu itu saya belum tes. Saya langsung masukin lamaran. Oh, Anda belum tahu bahwa ya? Iya, tahun 2006 itu kan pertengahan saya baru tes. Nah ini agak awal-awal, saya masukin lamaran ke Rumah Cemara, saya interview sekali. Selesai interview yang pertama, barulah saya tes gitu. Maksudnya beberapa minggu kemudian baru saya menjalani tes HIV, hasilnya positif, saya dipanggil interview kedua.
lalu diterima kerja di sana. Jadi banyak orang beranggapan saya kerja di Rumah Cemara karena saya positif pada saat itu ingin, ya maksudnya mengalihkan karir saya ke dunia LSM karena saya positif. Sebetulnya enggak. Sebetulnya bahkan justru sebelum tahu iya, sudah ingin membantu ya melalui iya, LSM seperti itu. Cuma mungkin waktunya tepat banget. Jadi memang mungkin sepertinya udah diatur juga Tuhan seperti udah itu. atur ya. Iya. Akhirnya saya masuk ke Rumah Cemara itu bulan Agustus 2006. Baik, itu awal mula Anda mulai tergerak untuk membantu sesama ya, terutama mereka yang ODA juga itu. Iya. Nah, kalau ke Malaysia? Kalau di Malaysia waktu itu isunya masih kesehatan, HIV, tapi target kerjanya adalah buruh migran. Buruh migran Indonesia atau seluruh? Buruh migran waktu itu saya pegangnya se-Asia. Oh, jadi se-Asia. ada sekitar, jadi Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Nepal, Bangladesh. Apa yang dialami oleh buruh migran ini? Permasalahannya semua hampir sama. Yang kita tangani pada saat itu adalah campaign yang kita lancarkan adalah bahwa tes HIV itu tidak boleh dijadikan alat untuk rekrutmen pekerjaan apapun. Oke. Yang terjadi di lapangan adalah tes HIV itu dijadikan alasan untuk menolak atau tidak memberangkatkan atau mendeportasi buruh migran. Karena dianggapnya ketika kamu HIV positif, kamu nggak akan bisa kerja. Gitu. Atau kamu beresiko menulari yang lain, padahal nggak segampang itu juga kan penularannya. Jadi pada saat di sana, saya pegang divisi pemberdayaan, jadi kerja saya sebetulnya tidak di Malaysia, tapi di negara-negara yang pengirim buruh migran. Karena target program saya adalah buruh migran yang sudah dideportasi karena HIV positif. Gitu. Seringnya mereka ketika dideportasi, mereka tidak tahu kalau mereka HIV positif. Oh, tidak dijelaskan kepada mereka? Tidak dijelaskan, dan ketika tesnya dilaksanakan, itu tes darah lengkap, termasuk HIV. Tidak pakai konseling, tidak ada pemberitahuan, jadi mereka cuma dapat notification-nya itu adalah unfit to work. Tapi tidak pernah diberikan penjelasan, iya unfitnya kenapa. Nah, kalau Anda di LSM atau NGO Solidaridad yang berpusat di Belanda, itu apa yang Anda lakukan? Kalau yang di sini, karena dia Solidaridad ini sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di pemberdayaan petani, dan pertanian itu bukan background saya nggak pegang program di sini. Jadi saya pegang komunikasi. Saya di situ sebagai communication officer, kerja saya adalah mendukung teman-teman yang bekerja di bagian program. Mereka perlu interview, mereka perlu video documentary, mereka perlu foto, flyer, brosur, yang seperti itu. Saya yang tanggung jawab presentasi atau mereka, dan saya juga bertanggung jawab untuk konten web, konten artikel untuk media apapun. Pokoknya yang berhubungan dengan komunikasi internal dan eksternal. Baik, jadi penyakit HIV/AIDS ini tidak menghambat ya Anda untuk terus beraktivitas. Sekali lagi bukan untuk Anda semata, tapi untuk kepentingan banyak orang. Nah, nanti tentu saya dan penonton pasti ingin tahu bagaimana Anda menjelaskan kepada calon suami ya, Chris Spearman orang Inggris ini, untuk kemudian menikahi Anda, dan bagaimana anak, apakah dia sudah tahu atau belum? Nanti jelaskan. Sekarang kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Ini anak udah tahu? Anak saya udah tahu. Oke, kapan Anda menjelaskan ke dia? Umur 12 kalau nggak salah, tiba-tiba chat ke aku, Bunda kok bohong sama aku? Dia bilang, aku googling sama teman, Bunda kok nggak ngomong sama aku kalau Bunda HIV. Dipersembahkan oleh